Shalom, sudah terkasih dalam Tuhan, kembali bersama saya Rara Siahaan, The Revealer Lady. Dan hari ini saya mau menyampaikan prophetic alert, prophetic breaking news untuk hal-hal yang harus kita waspadai selama hari-hari ke depan. Saudara, yang pertama, kalau kita lihat di bangsa kita, kita sudah mendengar beberapa minggu belakangan ini, ada berita yang sangat viral mengenai kasus-kasus kriminal, saudara. Apa pesan profetik di balik ini semua? Kita harus waspada karena ketika ada berita itu di bangsa kita sebagai orang-orang yang berdoa, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus tahu itu adalah keadaan alam roh dari bangsa ini, bahkan buat gereja, bahkan buat keluarga kita. So hari ini kita mau sama-sama mendengarkan dan kita berdoa, berjaga-jaga biar hanya agenda Tuhan yang jadi. Amin. Yang pertama, Tuhan katakan dengan jelas bahwa the justice will be served. Di hari-hari ke depan keadilan Tuhan akan ditegakkan. Untuk orang-orang yang dulunya tidak bisa tersentuh hukum, untuk orang-orang yang dulunya gak bisa terjamah oleh hukuman, hari ini Tuhan akan bongkar, Tuhan akan singkapkan, dan Tuhan akan memberikan keadilannya. Dan bukan hanya di bangsa, saudara, tapi di gereja Tuhan. Keadilan Tuhan akan ditegakkan karena Tuhan sedang memurnikan gerejanya. Kita baca di Lukas 19 ayat 46. Katanya kepada mereka, ada tertulis, rumahku adalah rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Saudara, di hari-hari ke depan kita lihat bahwa tangan Tuhan sedang memurnikan gerejanya. Tangan Tuhan sedang memurnikan bangsa kita. Semua sarang penyamun di gereja Tuhan akan Tuhan bongkar. Maka dari itu saudara, hari-hari ini kita semua, kita berdoa untuk para hamba-hamba Tuhan. Hamba-hamba Tuhan, bintang-bintangnya Tuhan, kita berdoa agar mereka tetap kuat, mereka tetap dipenuhi anugerah pengurapan daripada Tuhan. Karena iblis hari-hari ini sedang mengincar hamba-hamba Tuhan, khususnya mereka yang punya jemaat banyak, gereja yang besar, orang-orang yang berpengaruh. Ingat saudara, kasus yang kita lihat dari Bapak FS dan kasus-kasus yang ada itu bintang, saudara. Mereka adalah orang-orang bintang, mereka orang-orang yang Tuhan angkat. Tapi lihat, ada sesuatu kejadian di mana akhirnya seketika bintang itu jatuh. Seketika bahwa apa yang mereka kumpulkan bertahun-tahun seketika musnah begitu saja. So hati-hati saudara, ini juga terjadi di gereja Tuhan. Kita harus waspada, kita harus banyak saling mendoakan, kita harus minta terus setiap hari anugerah dan belas kasihan Tuhan. Amin saudara. Nah yang kedua yang tadi saya sudah bahas, hati-hati spirit pembunuh bintang atau star killer. Iblis sangat-sangat senang ketika dia lihat ada bintang yang bersinar dan dia berusaha untuk menjatuhkannya. Berapa banyak orang sudah menapaki karirnya, menapaki pelayanannya, menapaki bisnisnya, tapi di satu titik iblis tahu celah daripada orang tersebut, iblis tahu kelemahan dari orang tersebut, dan akhirnya itu dipakai sebagai tempat pijakan dan menghancurkan orang tersebut. Oleh karena itu hari ini ketika engkau sedang masa perjuangan, kalau engkau adalah bintangnya Tuhan, baik itu di pemerintahan, di bisnis, di gereja, kita harus benar-benar introspeksi diri, kita benar-benar minta Tuhan murnikan kita minta anugerah kemurahannya agar kita tetap kuat dan bertahan menghadapi segala sesuatu. So untuk engkau hari ini yang mendengarkan YouTube ini, ketika engkau tahu ada bintang-bintangnya Tuhan, ada bintang-bintang yang sedang Tuhan tunjukkan, kita juga harus tahu bahwa iblis gak suka ada bintang yang bersinar. Iblis gak suka kalau ada orang yang dipakai Tuhan dengan dahsyat. So ayo kita berdoa, jangan kita diam saja, jangan kita hanya gosip atau menghakimi, kita gak berbuat apa-apa, tapi kita berdoa dan berwaspada. Saudara, tapi di satu sisi ketika iblis punya rencana untuk menjatuhkan bintang-bintangnya Tuhan, kita harus percaya bahwa Tuhan juga punya rencana untuk membangkitkan bintang-bintang yang baru. Orang-orang yang hina dan lemah bagi dunia, orang-orang yang dianggap sebelah mata, justru itu akan Tuhan angkat dan mempermalukan orang-orang yang berhikmat, orang-orang yang pintar, orang-orang yang sombong di mata dunia. Seperti kisah Hadasah menjadi Esther. Seorang yatim piatu Tuhan angkat menjadi bintangnya Tuhan, menjadi Ratu Esther dan mendapat perkenanan Tuhan. Hari-hari ini ayo biar kita menjadi bagian seperti Hadasah menjadi Esther. Amin saudara. Mungkin secara kemampuan, secara penampilan, secara karunia, mungkin kita bukan orang yang hebat, tapi kalau ada perkenanan Tuhan, kalau ada anugerah Tuhan, Tuhan yang memampukan kita. Tuhan bukan mencari orang-orang yang mampu, tapi orang yang mau, dan Tuhan akan mampukan, dan Tuhan beri karunia, Tuhan beri perkenanan dan anugerah
anugerahnya. Amin, saudara. Dan yang ketiga, hati-hati dalam hari-hari ke depan tentang spirit maut, sakit penyakit, kecelakaan, atau kebakaran, saudara. Ini kita harus berwaspada dan berjaga-jaga, kita kebas di dalam nama Yesus. So, hari-hari ini banyak deklarasi firman Tuhan. Bapak Ibu banyak berdoa, bangun tembok-tembok perlindungan, dan jangan biarkan ada celah yang terbuka, jangan biarkan iblis mengambil keuntungan. Saya mau membagikan kesaksian untuk menguatkan iman saudara. Beberapa kemarin tepatnya sebenarnya, beberapa hari kemarin, ada salah satu keluarga besar daripada gereja kami, koneksi kami. Beliau sedang mengadakan perjalanan di Kalimantan, dan itu menempuh, ketika dari Kalimantan itu dia dari satu kota ke kota lain harus menempuh waktu 12 jam kira-kira. Dan di tengah perjalanan tiba-tiba mobilnya itu menabrak truk, saudara. Menabrak truk. Dan akhirnya bukan mobil itu yang hancur, bukan mobil itu yang terguling, tapi justru truknya yang terguling. Secara pikiran manusia, seharusnya mobil itu lebih kecil dari ukuran truk. Tapi akhirnya truk itu akhirnya terpental, dan puji Tuhan seisi dari mobil itu selamat, saudara. Nah, sebelumnya pemimpin kami sudah memberikan warning, sudah memberikan tanda-tanda bahwa hati-hati. Banyak deklarasi Mazmur 121, banyak deklarasi Mazmur 91, berdoa, berjaga-jaga, tolak semua roh kecelakaan, tolak semua sakit penyakit maut atau kebakaran apapun juga. Dan seseorang ini dia taat, dia deklarasi firman Tuhan, dia bawa angkat perjamuan kudus, dia berdoa perlindungan Tuhan, dan puji Tuhan dia diluputkan dari maut, dia diluputkan dari setiap kecelakaan. Amin, saudara. Dan bahkan perjalanannya waktu itu di Kalimantan, harusnya dia bertemu dengan salah satu orang penting, tapi akhirnya gagal, saudara, tidak terjadi karena satu dan lain hal. Tapi dia taat ketika pemimpin bilang dia harus pergi, harus pulang, dia harus kembali ke suatu kota dan mengikuti suatu acara yang diberikan, diinisiasikan oleh para pemimpin kami. Dan dia akhirnya taat, walaupun rencana awal dia di Kalimantan dia gagal, tapi dia tetap melakukannya. Sampai suatu ketika tanpa diduga-duga, tiba-tiba dia nggak sadar, ternyata bukan dengan kekuatan manusia. Tiba-tiba dia bertemu orang yang terkoneksi dengan orang penting tersebut, dan akhirnya bisa menghubungkan seseorang ini kepada orang penting tersebut. Akhirnya rencana dia untuk bertemu di Kalimantan gagal, tapi akhirnya dia bisa bertemu justru di tempat yang lebih enak, yang lebih nyaman. Justru dia bisa bertemu ketika dia melakukan ketaatan, ketika dia melakukan apa yang disuruh oleh pemimpin. Artinya apa, saudara? Dalam ketaatan, dalam iman, dalam ketepatan, di situ ada berkat-berkat, ada proteksi, ada keselamatan daripada Tuhan. Apa yang hari ini Tuhan suruh untuk kita lakukan? Apa yang hari ini pemimpin-pemimpinmu, mentor-mentor rohanimu suruh untuk kau lakukan? Lakukan dengan kesetiaan, ketaatan, ketepatan, dengan iman, maka akan ada banyak hal dahsyat mujizat terjadi buat setiap kita. Amin, saudara. Hari-hari ini buka telinga kita, dengar-dengaran sama suara Tuhan. Kita harus lebih taat kepada Tuhan daripada taat kepada manusia. Kita harus benar-benar melekat sama hadirat Tuhan, dan jangan pernah pergi daripada hadirat Tuhan. Amin, saudara. Dan biar hari ini pesan Tuhan itu menjadi berkat buat kita semua. Berwaspada, berjaga-jaga, tapi kita juga harus terus deklarasikan apa yang menjadi bagian kita, dan Tuhan akan melakukan bagiannya. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap firman Tuhan, setiap deklarasi, setiap janji Tuhan tergenapi dalam hidup kami, dan semua agenda si jahat dibatalkan di dalam nama Yesus. Semua agenda-agenda yang membuat kecelakaan, membuat sakit penyakit maut, yang membuat penderitaan kami tolak, kebas di dalam nama Yesus Kristus. Dan hanya agenda Tuhan yang jadi, agenda kemenangan, agenda kebahagiaan, kesembuhan, pemulihan, kekayaan, kejayaan menjadi bagian kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Akhir kata, saya Rara Sihaan menutupi video ini dengan satu kata: tuntas.